Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Di samping gua udah ada crossover compact yang baru aja launching di IMS 2025 kemarin. Ini adalah Chery Tiggo Cross ya. Pendatang baru ini mendapat respon positif dari masyarakat dan car enthusiast karena harganya itu terjangkau banget, tapi fitur dan kenyamanannya di atas rata-rata. Hati-hati nih kompetitornya karena penjualannya makin naik nih tiap bulan ya. Penasaran kan sama fitur dan rasa berkendaranya? Simak terus di Kabaroto. Jadi untuk Chery Tiggo Cross itu ada dua varian guys. Yang pertama itu ada varian Comfort, harganya itu 249 juta. Sedangkan ada tipe Premium. Tipe Premium itu harganya 279 juta. Ya. Bedanya apa nih kalau dibanding sama yang Comfort? Bedanya kalau yang Premium itu dia udah ada 15 fitur ADAS, dia juga udah ada sunroof sama desain pelek yang berbeda. Sekarang kita lihat mesinnya nih. Ini dia mesin yang dipakai. Dia itu 4 silinder ya. Kapasitas itu 1500 cc ya. Dia DWC dan tenaganya itu 114 daya kuda dan torsinya 138 Nm. Jadi untuk mesinnya ditransfer ke roda depan dengan transmisi CVT 7 percepatan ya. Jadi CVT-nya itu bisa mensimulate seakan-akan kayak punya 7 percepatan guys. Jadi untuk memberikan respon yang halus dan di setiap kondisi jalan torsi mesinnya tetap terjaga. Jadi kalian bisa atur mode Tiptronicnya lewat persneling. Ya, jadi ini dia bagian depannya ya. Gue suka banget karena bentuknya itu futuristis dan ganteng ya. Memang dia basisnya sama seperti Tiggo 5X, cuman ini bagian depan, samping, belakang itu dirombak menjadi semakin ganteng dan enak dilihat. Dia untuk lampunya ada fitur headlamp leveling yang kalian bisa atur lewat head unit. Itu dia tuh canggihnya. Dia lampunya itu udah multi reflektor LED ya. Dia udah ada DRL-nya juga dan gue suka banget nih sama bentuk grillnya ini yang banyak tarikan garis tegas. Nah di grill ya ada kamera tersembunyi karena di mobil ini ada fitur kamera 360. Jadi meskipun harganya sangat kompetitif, cuman fiturnya juga nggak bisa dibilang main-main. Nah ini dia nih kelebihan dari Chery Tiggo Cross karena 60% dari bodi mobil ini terbuat dari baja. Jadi udah dipastikan sangat kuat dan sangat kokoh guys ya. Ini kalau kalian ketok-ketok ya, ini kuat-kuat banget. Nah udah gitu, salah satu kelebihan di Tiggo Cross juga dia punya ground clearance 190 mm yang artinya ini salah satu yang terbaik di kelasnya guys. Jadi untuk melewati jalan-jalan yang rusak atau yang off-road tipis, mobil ini anti gesrot ya. Nah kita lihat di bagian pelek nih, dia desainnya berbeda dengan yang tipe Comfort ya. Tipe Comfort itu ukurannya ring 16, sedangkan ini udah pakai ring 17 guys. Terlihat lebih modern juga, dia itu dibalut dengan ban 215 profil 60 R17 ya. Jadi gue suka desain peleknya karena tuh simple dan ganteng ya. Nah ngomongin suspensi, dia suspensi depan udah MacPherson, artinya udah independen, sedangkan yang belakang masih torsion beam. Cuman ketika kita nyoba, rasa berkendaranya itu nyaman banget, suspensinya empuk dan stabil. Tapi nanti langsung kita cobain aja. Untuk pengereman dia depan belakang udah cakram enaknya dan udah ada ABS, EBD dan BA. Nih bagian belakangnya juga nggak kalah futuristis sama yang depan, karena kalau lo lihat dia lampunya LED dan punya desain yang nyambung. Udah gitu, ada tulisan Chery di bagian tengah sini menambah kesan gagahnya ya. Dibanding Tiggo 5X, menurut gue emang jauh lebih keren yang ini ya. Ya, enaknya dia juga udah ada rear wiper sama rear defogger. Sekarang kita lihat bagasinya, seluas apa sih? Ini kan mobil compact banget ya. Nah, bagasinya itu luas banget ya. Ukurannya itu, kalau misalnya joknya itu nggak dilipat, itu ukurannya 153 liter. Cuman kalau dilipat, oke, ini pelipatan joknya nih. Memang dia nggak rata lantai, cuman ukurannya masih bisa dibilang cukup luas. Jadi kalau joknya itu dilipetin semuanya, totalnya itu jadi 416 liter total bagasi. Gue yakin masih ada beberapa kompetitor yang lebih gede space bagasinya, cuman angka 416 liter itu udah lebih dari cukup guys. Wih, interiornya ya, untuk harga di bawah 300 juta, ini mewah banget bro ya.
desainnya itu ganteng, futuristik, dan materialnya itu banyak material soft touch. Ya, ini di dashboard nih banyak material soft touch, dan dia tuh build quality-nya tuh nggak ringkih lah. Biasanya kalau mobil-mobil segini tuh dipakai jalan ada suara rattle-nya, kalau ini tuh nggak ada sama sekali. Nah, ditambah ini ada tampilan head unit yang gabung sama panel instrumen, itu ukurannya 20,5 inci ya. Dan head unitnya itu lengkap banget. Kalian bisa setting 15 fitur ADAS lewat head unit ini. Udah gitu di head unitnya bisa Android Auto dan Apple CarPlay tanpa kabel. Nah itu dia yang dibutuhin di zaman sekarang. Udah gitu, seperti yang tadi gue bilang kan, mobil ini kan ada kamera depan, kamera belakang. Dia itu ada fitur kamera 360 di head unit. Jadi kalau misal ke ganggang senggol, wah kalian nggak perlu worry, udah ada kamera 360 di head unit, dan kualitas kameranya itu bagus banget menurut gue. Ya jadi kalian bisa atur headlamp leveling lewat head unit ini. Nah ini yang canggihnya di mobil ini. Nah ngomongin dari segi safety, hebatnya di interiornya ini dia punya 6 airbag loh. Bayangin di mobil harga 300 jutaan ke bawah ada 6 airbag. Ditambah ada 6 speaker di dalam mobil yang kualitas suaranya itu premium banget. Kemudian kalian harus membiasakan dengan pengoperasian panel instrumen karena AC-nya ini soft touch, ada di konsol tengah sini gitu. Dan ini AC-nya lagi siang bolong gini dingin banget loh guys. Dia AC-nya memang belum dual zone, cuman ini AC-nya udah cukup dingin menurut gua, dan pengoperasiannya ini serba soft touch untuk climate control. Nah di konsol tengah sini itu tersedia banyak tempat penyimpanan. Ada laci penyimpanan tertutup yang ukurannya itu lega banget, ada soket charger 12 volt, terus ada USB sama Type-C. Ya. Nah, ini ada laci juga nih. Bisa diangkat kayak gini ya. Nah, lacinya bisa diangkat. Udah gitu ada tempat buat naruh HP di konsol tengah. Sama, dia udah dilengkapi oleh auto hold. Jadi kalau kalian macet, kalian nggak perlu taruh persnelingnya di N. Cukup ditekan di transmisinya di D, kalian tekan rem, mobilnya udah otomatis berhenti sendiri. Kalau kalian mau jalan, tinggal kalian gas aja. Dia untungnya rem parkirnya juga udah elektrik, dan ini dia persnelingnya nih. Persnelingnya ini CVT, dan kalian bisa atur Tiptronic lewat gigi di drive. Jadi kalian tinggal ke kananin, itu kalian bisa atur mode ala-ala manual. Joka juga menurut gue enak banget nih. Joka ini ala-ala bucket gitu ya, ala-ala semi bucket. Dia itu kulit sintetis. Nah, tapi berbeda dengan kulit sintetis lainnya, kualitasnya masih oke lah. Nggak kasar kayak brand-brand sebelah. Nah, karena ini juga semi bucket, ala-ala semi bucket, dia itu nggak ada pengaturan headrest. Dia ada pengaturan sliding, reclining, sama pengatur ketinggian jok. Jadi sebenarnya untuk berjalan jauh itu nggak capek dan udah lebih dari cukup sebenarnya. Kalau kalian bosen gitu ya, masa pemandangannya gini-gini doang, kalian ada sunroof yang bisa dibuka nih di bagian atas ini. Gila, mobil di bawah 300 jutaan cuman udah ada sunroof. Itu hebatnya di Chery Tiggo Cross. Nah ini untuk setirnya nih, setirnya juga sangat-sangat modern ya, dan dia enaknya udah bahan kulit yang halus buat digenggam. Jadi kalian untuk perjalanan jauh nyaman banget. Udah gitu di sebelah kiri ini kalian bisa ngatur cruise control, udah adaptive cruise control juga, sama ada lane departure warning. Jarak antara mobil depan kalian juga bisa diatur di sini. Nah di sebelah kanan ada fitur audio switch control, jadi buat ngatur volume sama ngeganti playlist kalian bisa atur di tombol-tombol sebelah kanan. Dan ini terakhir nih sebelum test drive. Menurut gua central lock itu harus ada tombol V6 di sini. Nah, jadi enak ya. Gue penasaran banget sama rasa berkendaranya, langsung kita test drive aja kali ya. Sekarang gue lagi test drive Chery Tiggo Cross ini, dan surprisingly di bawah 300 jutaan, rasa berkendaranya itu seperti crossover premium. Memang hebatnya di situ si Chery Tiggo Cross. Karena ya, rasa berkendaranya itu lebih ke comfort. Jadi peredaman kabin itu benar-benar kedap banget. Mungkin bisa dibilang ini peredaman kabin yang terbaik di kelasnya. Jadi suara road noise itu minim, suara mesin juga minim, dan suara angin dari luar itu minim. Udah gitu dari posisi nyetirnya. Posisi nyetirnya itu dia dibilang selonjoran juga enggak. Dia itu commanding seperti bawa mobil SUV ya. Dia tinggi. Cuman enaknya karena udah ada fitur hey gesture di jok. Kalau merasa kalian terlalu tinggi itu kalian bisa turunin, cuman memang sayangnya dashboard itu jadi ketutupan ya, karena memang posisi dashboard mobil ini lumayan tinggi. Jadi kalau posisi nyetir itu dipendekin, kalian banyak blind spot ke jalan.
Ngomongin visibilitas, mobil ini tuh luas banget ya. Kacanya itu lebar, memang di bagian pilar A dan B-nya aja yang tebal pilar-pilarnya, jadi agak blind spot di situ aja. Sisanya untuk pandangan ke depan, ke belakang itu masih cukup luas. Ya, jadi ngomong mesin, jadi dia kan 4 silinder segaris ya. Dia udah di FHC juga, kapasitasnya 1500 cc. Di atas kertas tenaganya itu 114 kuda dan torsinya 138 Nm. Artinya untuk mobil seukuran 1500 cc itu tenaganya udah lebih dari cukup, guys. Tapi karena dipadukan dengan transmisi CVT, respon akselerasinya itu dia nggak seagresif transmisi matic konvensional ataupun transmisi manual. Jadi kelebihannya itu di mobil ini dia memang nggak agresif, cuman dia transfer tenaganya itu halus banget ya. Jadi meskipun kita misalnya kick down atau akselerasi secara agresif, dia responnya nggak langsung nyentak kayak mobil-mobil pakai matic konvensional. Dia itu halus banget dia, tapi nunggu RPM tinggi dulu baru tenaganya itu lumayan ngisi, guys. Cuma memang karakter ini sebenarnya cocok untuk penggunaan dalam kota dengan lalu lintas yang lancar ya. Ya, jadi begitu RPM-nya udah tinggi, tenaganya nahan terus di situ, khas transmisi CVT, guys. Cuman kalau kalian merasa kurang responsif, ini kalian ada Tiptronic juga 7 percepatan di sini. Ini sebenarnya ala-ala Tiptronic karena memang kan transmisi CVT dia giginya nggak ada nggak infinity, dia nggak ada perpindahan gigi. Cuman ini kalian bisa setting di situ. Ini sebenarnya transmisi Tiptronic ngebantu buat penggunaan track yang dominan nanjak. Jadi kalian bisa jaga torsi di RPM maksimal. Ngomongin konsumsi bahan bakar ya, dari pengetesan Kabarokto untuk trek dari Tendean ke Tol Jagorawi ke Bogor, terus balik lagi ke Ciputat dengan trek yang bisa dibilang dominan macet, konsumsi bahan bakarnya masih mendapatkan 14 km per liter. Artinya itu irit banget, guys, karena Kabarokto ngetesnya itu waktu itu banyak banget arus yang udah mau mudik ya, jadi kena macet, terus juga sempat berhenti di lampu merah dengan jarak 200 km itu masih dapat angka 14 km per liter. Itu good job untuk konsumsi bahan bakarnya. Memang ini kebantu sama transmisi yang tadi gue bilang karakternya, dia nggak agresif, cuman karakter itu halus banget. Terus ngomongin suspensi, wah bisa dibilang ini kelebihannya di mobil ini kali ya, karena suspensinya itu memadukan kenyamanan sama gaya sporty. Jadi suspensi itu masih cukup empuk ketika laut posisi tidur, jalan jelek. Dia empuknya empuk firm, nggak empuk yang ngondoy kayak mobil-mobil mewah pada umumnya. Dia empuk rigid seperti karakter SUV. Nah, cuma dengan karakter kayak gitu, untuk di kecepatan tinggi mobil ini masih sangat stabil, guys. Bahkan ketika di kecepatan 100 km per jam dipakai nikung, itu body roll-nya benar-benar minim banget. Itu dia jadi kelebihan di mobil ini. Suspensinya itu menggabungkan rasa kenyamanan dan rasa sporty. Ya, jadi untuk rem di mobil ini dia udah pakai ABS juga, jadi lebih safety saat pengereman pas hujan. Dan dia untuk remnya pakem banget loh. Remnya pakem banget. Memang dia karakter pedal remnya itu agak sedikit adaptasi, karena begitu kita sentuh dikit dia nggak terlalu ngerem, tapi harus agak dalam gitu kalau mau ngerem mendadak. Adaptasinya di situ aja. Cuman ketika kita butuh performa rem, misalnya di depan ada mobil yang rem mendadak, ini remnya udah lebih dari cukup gitu, dan kita selalu tetap terkontrol berkat fitur ABS-nya. Sama kelebihannya juga di mobil ini, radius putarnya bisa dibilang cukup bagus ya. Ini ada putar balik, kita coba ya. Dia meskipun wheelbase-nya lumayan panjang, cuman radius putar ini masih cukup patah. Jadi untuk di gang-gang sempit, kalau misalnya mau terbalik, itu nggak ada dramanya maju mundur. Meskipun wheelbase-nya panjang untuk stabilan, cuman dipakai putar balik mobilnya masih sanggup. Ya, jadi kalau kalian bosen berkendara, kalian ada mainan juga di head unit, karena kalian bisa ganti tema. Nah, temanya itu ada teknologi, ada style, sama ada klasik. Nah, itu apa aja yang berubah? Jadi yang berubah itu adalah tema di head unit sama panel instrumen. Ya, kalau kalian setting ke mode klasik, itu speedometer desainnya akan berubah jarum. Sedangkan kalau style atau settingan teknologi, itu dia bakal ngubah seperti ada jalan di depannya. Nah, hebatnya.
Nah udah gitu, kalau misalnya kalian bosen juga sama pemandangannya itu tuh doang ya. Nih ada sunroof juga nih di sini di tipe premium ya. Kalau tipe comfort sayangnya belum ada. Jadi kesimpulannya guys, mobil ini tuh bisa dibilang punya value for money yang baik seperti mobil ciri pada umumnya ya. Harganya itu untuk tipe premium seperti mobil ini 279 juta dan kalian udah dapat fitur yang banyak serta rasa berkendara yang kompetitif. Rasa berkendaranya itu masih nyaman tapi masih sporty juga. Menurut gua kalau kalian butuh mobil untuk dalam kota dan untuk kebutuhan mobilitas yang sering gitu ya, harganya itu worth it banget menurut gua. Dan ini bisa jadi pilihan cocok untuk jadi mobil pertama karena konsumsi BBM itu juga irit banget. Udah gitu dengan harga 279 juta kalian dapat kualitas material bodi yang kuat banget. Rata-rata tuh ya mobil di bawah 300 juta itu kualitas bodinya tuh agak kaleng dan ringkih, sedangkan kalau ini tuh kayak tank ya, 60% baja coy. Mantep. Jadi nggak heran kenapa mobil ini banyak peminatnya waktu awal launching, karena dia punya value for money yang baik. Harga terjangkau tapi kualitasnya di atas rata-rata. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video kabar auto selanjutnya. Dadah.